Sebelum nonton, subscribe dulu ya. Jadi saya. Dalang pelok. Acil. Neng Kia, ada apa? Enggak apa-apa om, Acilnya ada. Aku cuma mau lihat keadaan Acil om. Aku bawain buah juga nih buat Acil. Oh, iya. Ya udah, masuk aja ke dalam. Si Acil ada di kamarnya tuh. Iya om. Acil, Kenapa? Ngapain kesini? aku cuma mau jengukin kamu. Aku khawatir sama keadaan kamu. Gak usah dijenguk, Ki. Mending kamu ngopi aja sama Mitmun. Kan lebih asik. Kok jawabnya begitu? Ya kan emang itu yang kamu mau, ya kan? Udah gak apa-apa. Mungkin memang aku berbeda dari cerita diriku di universe lain. Mungkin kisah kita tidak pernah sama dari universe lain. Maaf ya, aku terlalu banyak berharap. Enggak Acil, enggak gitu. Aku sebenarnya... Apa? Kamu sebenarnya suka kan sama Mitmun? Iya. Enggak Acil, aku udah bilang dari dulu aku sukai sama kamu. Ya terus kenapa pindah ke lain hati? Coba jawab. Yang aku lakuin kemarin itu cuma pura-pura. Aku deketin Mitmun karena aku mau tahu aja apakah kamu bakalan cemburu. Iya aku tahu salah ngelakuin itu. Aku minta maaf. Gitu ya? Maafin aku ya. Aku gak suka sama Mitmun. Aku cuma pura-pura aja buat deketin dia. Habisnya hubungan kita gak pernah jelas. Kamu gak mau jadian sama aku. Tapi aku kan udah jelasin kenapa. Maaf ya, cemilannya baru om bawain. Alah, itu ngapain kalian? Pegang-pegang tangan. Akhirnya operasi ini segera selesai. Dengan begini, sempurnalah gue untuk menjadi manusia lagi. Akhirnya wajah gue udah gak buruk. Dan gue akhirnya telah berhasil menemukan tempat di mana Kia akan menyukai gue. Tunggu aku, Kia. Ler, lu kemana sih? Seneng sih gue, lu udah sukses. Tapi gue kira lu gak bakalan ngelupain gue begini, Ler. Lu inget gak sih? Dulu kita sering nongkrong di sini, Ler. Ngebahas hal-hal gak jelas hanya untuk mengisi waktu luang kita sebelum ke jam pelajaran berikutnya. Tapi sekarang tinggal gue sendirian di sini. Hai, bolehkah aku menanyakan sesuatu kepadamu? Waduh, ini dia lagi cosplay apa gimana? Kostumnya aneh bener. Iya bang, nanya apa? Apakah kamu kenal dengan orang ini? Aku seneng deh, Ki. Ternyata kemarin itu kamu gak beneran suka sama Mitmun. Dasar. Berarti kamu cemburu kan kalau aku deket orang lain? Enggak sih. Biasa aja. Ya udah, aku deketin orang lain aja. Dasar genit banget jadi cewek. Acil, kamu beneran gak apa-apa berangkat ke kampus? Kan kamu belum sembuh total. Gak apa-apa kok, Ki. Aku lebih takut ketinggalan pelajaran daripada sakit. Lagi pula perban di kepalaku juga udah boleh dilepas nih. Loh, jangan gitu. Kesehatan kamu juga penting, Acil. Iya, Kia. Ini kelas masih ada orangnya, Ki. Iya, Cil. Jam pelajaran kita juga belum dimulai soalnya. Ya udah, kita tunggu di sini aja deh. BTW, Kia, kamu kan bilang kalau kamu itu cuma pura-pura aja deketin Mitmun. Tapi apa kamu udah bilang ke Mitmun kalau itu cuma pura-pura? Takutnya dia malah nganggep kamu serius lagi. Aku nggak bilang sih. Tapi nggak mungkin lah Mitmun jadi suka sama aku cuma gara-gara nongkrong di kafe. Mitmun kan bijak. Dia juga pernah bilang kalau dia itu berbeda sama Midun, Cil. Ya tapi bukan karena dia berbeda kamu jadi seenaknya aja main hati gitu, Ki. Nanti kalau dia sakit hati gimana? Seenggaknya kamu bilang dari awal ke dia kalau kamu itu cuma pura-pura aja. Tampan sekali gue. Sekarang pasti Kia makin suka nih sama gue. Tapi kok si Kia gak balas-balas chat gue ya? Gak kayak biasanya deh. Duh, gue jadi khawatir takutnya bidadari gue kenapa-napa lagi. Mending kayaknya gue ke kafe aja deh, nunggu dia kelar ngampus. Dia juga kan biasanya kelar ngampus ke kafe. Gue harus pakai pakaian yang rapi nih, biar Kia makin terpesona sama gue. Loh, ini bukannya Mitmun ya?
versi lain dari Midun. Yap, tepat sekali hewan satwa. Jadi artinya kamu mengenalinya dan berarti aku tidak salah memilih tempat pemberhentian di sini. Tapi bang, lu siapa dah? Terus mau apa lu nyariin si Midmoon? Dia kan orang baik, kok bisa jadi buronan gitu? Astaga, pasti otakmu telah banyak didoktrin oleh cerita bijak dari si bulan itu ya. Perkenalkan, aku Dr. Williams, ilmuwan terhebat sekaligus seorang penjelajah waktu. Saat ini aku sedang mencari buronan yang telah membunuh dan mencuri kekuatan Dewa Bulan. Buronan itu sangat mahir dalam melarikan diri. Sekarang dia berpindah-pindah universe dengan tujuan untuk mencari versi Kia yang mau dengan dirinya. Tapi yang lebih berbahaya dari dia adalah kata-kata bijaknya, membuat orang mudah percaya akan kebaikannya. Apa? Masa iya sih? Terus kalau orang sebaik Midmoon itu berbohong, lantas bagaimana aku bisa percaya sama dokter juga? Dokter Williams kan juga bisa berbohong, iya kan? Hahaha, itulah dilemanya Monkey. Jadi apakah masih ada orang yang bisa dipercaya? Sebaiknya kamu beritahu saja aku di mana Midmoon. Dia biasanya suka nongkrong di cafe Pelo, Dok. Ayo kita ke sana sekarang juga. Gas, bentar, gua ambil Vespa gua dulu ya. Sungguh peradaban yang kuno. Lupakan Vespamu itu. Ayo kita berangkat. Nah, udah kosong nih Ki kelasnya. Ayo kita masuk Ki. Iya, ayo Cil. Wey guys, gue mau nanya dong. Micin Boy, mau nanya apa Boy? Gue lagi nyari tempat kerja nih. Kira-kira lu ada info nggak? Apa aja dah buat nyari pengalaman kerja soalnya nih gue. Kalau di tempat kopi gitu mau nggak Boy? Nah, iya Boy, mau nggak? Tempat kopi? Di mana? Cafe Pelo, nggak jauh kok dari sini. Aku juga biasanya suka nongkrong di situ. Dan pas banget tuh, di situ ada abang kelas kita tuh si Madi yang kerja di situ jadi barista. Siapa tahu lu langsung diterima Boy lewat jalur orang dalam. Hehe. Nah, boleh tuh. Ya udahlah, gue langsung aja ke sana ya. Thank you ya guys. Hehe. Mana ya dia? Kok nggak ada di sini sih? Ah, mana nih? Katamu dia biasa di sini. Iya Dok, beneran dia biasa di sini kok. Duh, kita telah menghabiskan waktu hanya untuk menunggu tahu. Duh, kemana ya dia? Kok nggak kesini-sini sih? Lah, monyet. Ada Ultraman. Ngapain lu main di sini? Ini biasa, lagi nyari pengalaman kerja gue. Tadi gue habis interview di dalam. Gue mau coba kerja di mari, nyet. Wih, bagus tuh. Kalau ada pelanggan yang gak suka, lu tinggal pakai kekuatan lu aja ya, ngehipnotis terus suruh dia kasih bintang 5. Hehe. Ide lu boleh juga tuh. Lah, itu bukannya monyet temennya Acil ya? Dia lagi sama siapa tuh? Kok pakainya begitu sih? Sebentar, apa tadi kamu bilang, Nyet? Temanmu ini bisa menghipnotis? Iya Dok. Men, kenalin nih, Dr. Williams. Dia seorang Dokter, saya seorang dokter dari luar kota. Salam kenal, Ultraman. Iya Dok. BTW nama saya Micin Boy. Itu si monyet manggil nama orang asal-asalan aja dia. Nama saya bukan Ultraman, bejir. Oh, haha. Oh iya Boy, selain menghipnotis, ada lagi kah kekuatan yang kamu miliki? Ada sih. Kemarin sempat nyobain kekuatan melacak gitu. Kalau begitu, coba lacak orang ini. Hah, itu kan gua. Sepertinya gua harus cabut dari sini. Sayang, ada polisi nyariin kamu tuh. Hah, iyalah. Nyariin kenapa? Aku kan gak salah apa-apa. Aku bohong sayang. Ih dasar gitu aja panik. Ki, udahlah gak usah sedih lagi. Masih ada cowok yang mau sama lu kok selain Acil. Udahlah, lu harus bisa move on Ki. Udah seminggu semenjak Acil ngelamar si Prilly, lu jadi pendiam gini. Ditambah lagi, belakangan ini banyak muncul varian dari diri gua yang mau menculik lu. Kita harus cari tahu apa yang terjadi, Ki. Iya Dun, tapi kayaknya hidup gua udah gak ada artinya lagi kalau gak sama Acil. Lu juga harusnya gak usah ngelindungin gua terus. Gua udah pasrah jika memang nantinya gua bakalan diculik lagi sama varian lu. Enggak Ki, gua bakal tetap melindungi lu. Tapi jika lu melakukan itu demi membuat gua luluh dan jatuh cinta sama lu, itu gak akan bisa Dun. Karena gua gak punya perasaan sama sekali sama lu. Gue udah bilang itu sejak awal ya kan? Iya, gue ngerti kok. Gue ikhlas dan terima hal itu. Tapi meskipun lu bukan milik gue, setidaknya gue masih bisa ngelindungi lu dari segala bahaya, Ki. Siapa ya tadi yang sama si monyet? Dan ngapain dia nyariin gue? Apa mungkin dia... gak mungkin lah. Kan alat yang gue buat masih aktif di kosan. Udahlah, gue gak mau terlalu memikirkannya. Yang penting gue ke kosannya Kia buat mastiin dia baik-baik aja. Duh, maaf Dok, bukannya gue nggak mau ya. Tapi kalau gue ngegunain kekuatan melacak ini, efek sampingnya bikin kepala gue pusing. Dan gue nggak mau itu terjadi. Maaf ya Dok. Ayolah,
apa perlu aku membayarmu? Waduh, enggak deh. Sorry ya dok. Dah ya Nyet, gue cabut dulu. Iya boy, hati-hati lu. Dasar bodoh. Padahal dia mempunyai kekuatan bagus tapi malah tidak digunakan. Bagaimana ini? Jika aku tidak menghabisi sebulan itu, maka rencanaku bisa-bisa tidak berhasil. Maksud dokter apaan? Kok menghabisi Midmoon? Bukankah dokter bilang di awal cuma mau menangkap Midmoon karena dia itu buronan aja? Dan apa yang dokter maksud soal rencana? Rencana apa memangnya? Maksud saya Midmoon memang akan ditangkap dan dihabisi oleh Dewa Bulan. Dok, gue memang terlihat bodoh, tapi bukan berarti gue nggak pintar ya. Dokter tadi siang bilangnya Dewa Bulan dibunuh sama Midmoon, tapi sekarang malah beda lagi ceritanya. Kapan aku bilang begitu? Otakmu saja yang kecil mudah lupa apa yang dikatakan orang. Sudahlah, sebaiknya kamu antar saja aku ke kosan Kia. Lah, kok jadi ke Kia? Tujuan dokter kesini kan mau cari Midmoon. Iya, karena Midmoon pasti nggak jauh-jauh dari Kia. Tapi kan belum tentu Midmoon sekarang sama Kia. Dengar ya, monyet sok pintar. Jika kamu tidak mau mengantarkan aku bisa pergi sendiri mencari kosan Kia. Sampai jumpa. Nah, udah sampai deh. Acil, terima kasih ya udah anterin pulang. Iya Kia. Ada telepon. Iya, halo Nyet. Cil, jemput gue dong di Cafe Pelo. Ada yang mau gue kasih tahu nih, penting. Oh, oke. Utiwi. Kia, Kamu siapa? ini aku Ki, Midmoon. Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa wajah kamu begitu? Ini beneran Midmoon bukan sih? Bener Ki, lihat nih, aku masih punya efek dari kekuatan bulan di lenganku. Aku sengaja ngerubah wajahku menjadi lebih baik biar kamu gak risih lagi. Tapi aku nggak risih kok walaupun kamu nggak berubah begini. Iya, aku tahu. Tapi kan aku mau nunjukin kalau aku tuh bisa berubah jadi lebih baik. Karena aku baru pertama kali lihat versi Kia yang berbeda, yaitu kamu. Berbeda gimana, Mun? Jadi Kia versiku itu dari awal sudah jujur kalau dia tidak punya perasaan sama aku. Tapi kamu berbeda Ki. Kayaknya belakangan ini kamu nyaman sama aku. Kita sering chatan, nongkrong, dan boncengan bareng. Aku pikir mungkin kamu itu suka sama... Maaf ya, Mun. Hah? Maafin aku nggak bilang dari awal. Aku sebenarnya ngelakuin itu cuma pura-pura aja. Maaf jadi membuat kamu salah paham terhadap aku. Tapi sepertinya aku itu sama seperti Kia versi kamu, yang tetap mencintai Acil untuk selamanya. Oh, begitu ya? Kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kok. Iya, gue ngerti kok. Gue ikhlas dan terima hal itu. Tapi meskipun lu bukan milik gue, setidaknya gue masih bisa ngelindungi lu dari segala bahaya Ki. Bahaya seperti apa, Mun? Bahaya seperti ini. Akhirnya ketemu juga. Siapa lu? Gue adalah versi lu yang paling cerdas. Satu-satunya Midun yang bisa menciptakan mesin untuk melintasi semesta. Bahkan jika semesta itu punya pelindung sekalipun. Sial. Jadi itu sebabnya dia datang ke sini. Dia bisa mematahkan kode alat ciptaanku dan memaksa masuk ke semesta ini. Gue sudah tahu tentang diri lu yang merasa bahwa punya tanggung jawab besar untuk melindungi Kia. Untuk apa lu melakukan itu padahal kita telah ditolak olehnya? Memangnya kenapa? Gue memang tidak bisa memilikinya. Tapi bukan berarti gue membiarkannya dalam bahaya. Kia, menjauhlah. Hei kau, pergi dari sini atau rasakan akibatnya. Rasakan akibatnya? Memangnya apa yang bisa lo lakukan? Dewa Bulan, aku mohon, semoga kekuatanku masih berfungsi lagi. Apa yang terjadi? Syukurlah, ternyata kekuatanku masih kembali. Kau akan kalah sekarang. Menyerahlah dan kembalilah ke tempat asal lu. Midmoon, Kia, di mana orang jahat itu? Hah? Acil? Dia sudah menyerah, Cil. Tenang aja. Tapi sepertinya gue merasakan versi gue yang barusan itu mempunyai potensi untuk mengalahkan gue. Kita harus terus waspada dan kita juga harus memberitahu Farex tentang orang itu. Tapi Farex sudah tiada, Mon. Hah? Benerkah? Bagaimana bisa? Siapa yang mengalahkannya? Mom yang telah mengalahkannya. Artinya kita harus mencari pengganti Farex.